punya pengalaman sama Pol PP sih, nggak sebanyak Rido, dan mungkin nggak punya sama sekali. Cuman yang gue tahu tuh kayak Pol PP tuh kayak apa ya, arogan, riweuh, motong rezeki orang gitu. Jadi kayak sempet punya pemikiran juga kayak anjing Pol PP jahat banget sih gitu. Kacida. sakit. Woi. Aduh, masih aja ngelawak. Iya, jadi kayak punya pemikiran jahat banget sih gitu. Dia nggak mikir apa ya, PKL ini juga ya kalau misalkan mereka difasilitasi sama pemerintah atau dikasih pekerjaan oleh pemerintah, ya siapa sih yang mau kerja kayak gitu, gitu jualan di pinggiran gitu kan, gak ada yang mau. Sempat punya pemikiran kayak apa ya, kayak masuk neraka nih mau apa gitu. Sebenarnya di pikiran gue yang benar-benar nggak tahu apa-apa soal Pol PP ya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, dibilangnya jadi kayak udah nggak respect aja gitu. Kalau ada satu Pol PP tuh kayak gitu. Kayak nggak memanusiakan manusia. Iya, gitu. Ya karena jujur ya, dari dulu tuh gue kalau ngelihat berita, apalagi kalau udah ada Satpol PP, ya udah itu pasti isi videonya tarik-tarikan. Ya. Apalagi dulu banyak yang Pol PP juga yang arogan kayak yang tadi dibahas, kayak sampai ngegusur PKL tuh sampai ada sampai ada main fisiknya gitu lah. Iya. Kayak makanya jadi kayak kok gitu banget ya, cara kerjanya kok gitu. Iya. Sama, gue juga kayak gitu berpikirnya. Awalnya. Semua pasti berpikir yang sama, karena kita tidak bisa pungkirin media juga butuh traffic. Betul. Gimana caranya supaya dapat traffic tinggi? Akhirnya ya video yang seperti itu. Makanya kan tugasnya kita nih humas sama anggota itu, kita memberi cara pandang lain, kacamata yang lain soal Pol PP itu. Akhirnya kan keresahan masyarakat yang tadinya kita arogan atau misalkan Pol PP mah perutnya buncit-buncit. Iya kan? Itu gue sering banget nemu di komen. Iya. Oh beda ya sama di kota gue Pol PP-nya gitu. Nah itu udah solusinya. Berarti yang kita harus tampilkan ya Pol PP yang ganteng-ganteng, yang muda, yang cantik-cantik gitu kan. Makanya pokoknya di Pol PP itu, TikTok Pol PP cuma ada 3 artisnya. Dado, Tio, Soraya. Kak Soraya ini. Iya. Sama besok nambah lagi Apa? Tariza. Cuman orangnya belum bisa hadir ke sini. Itu makanya kita rubah pola lama menjadi pola baru. Akhirnya kan sekarang banyak orang yang menurut gue ini adalah winning campaign humas yang tadinya underestimate, sekarang komennya nah kayak gini dong, adem gitu. Terus sampai kita open donasi juga buat PKL. Oh ya? Iya. Wow. Jadi gua lagi sama tim humas satu lagi, si Dodi, fotografer. Gua lagi di tempat kopi, terus tiba-tiba ada kakek-kakek tua yang memang jualan cilok. Dan itu emang Jalan Bina Marga tuh udah pasti lewat ya. Manggulnya udah ini. Ya kita belilah itu ciloknya. Gak seberapa, hanya 20.000, 15.000 beli, tapi kan yang dia senyumnya oke. Nah itu yang bikin akhirnya dari situ banyak banget yang komen, Kak open donasi akhirnya. Kita open donasi, belum terkumpul sampai angka yang sudah ditentukan, bapaknya udah pulang ke rahmatullah. Sedih banget itu sedih banget gue sampai kita open donasi tuh gue sampai juga mengajukan ke orang mana gitu. Iya. Supaya ini biar bisa lebih cepat gue ketemunya. Iya. Gue juga tahu bapaknya udah gak ada itu ya dari komen yang update lagi dari netizen lah ya. Iya, yang kayak gitu kan. Terus kita juga kayak misalkan waktu PPKM level 4 ya udah pas lagi panas-panasnya Pol PP, masalah tambal ban online, masalah saya satpol yang mukul cewek itu. Iya. Kita harus cari gimana cara ngebelokinnya supaya kita tidak berpikir Pol PP Kota Bogor deh. Tapi pandangan masyarakat di Indonesia.
Tapi syukur alhamdulillahnya di situ kan yang jadi pandangan positif juga dari masyarakat, dari bawah sampai artis, sampai pemerintahan, sampai ke TV. Sampai ke TV. Itu sih maksud gue yang memang akhirnya bisa menyelamatkan sedikit demi sedikit stigma Pol PP di masyarakat. Pokoknya Jadi kalau diceritain mah iya Berat juga ternyata ya. berat, tapi karena kitanya harus being humble to other, ya jadi kayak gini kita nggak kita datang walaupun misalkan pakai seragam kita nggak angkat dada. Itu makanya yang gue senangnya ketika gue harus kerja di Pol PP ya tidak seperti pandangan gue, makanya gue juga punya rasa ingin nggak kayak gitu loh yang seperti lo pikirin gitu. Jelasin ya. Gitu. Nah itu di suatu taman lagi ribut, ricuh lah. Komen orang tuh di rata-rata, coba dong ini tolong diajarin gimana caranya menghargai manusia. Mentionnya ke Pol PP Kota Bogor. Jadi mereka sampai cobalah contoh Pol PP Kota Bogor gitu. Iya. Padahal itu di luar dari kota Bogor Yes, dan ya. kita nggak tahu itu warga mana. Oke. Itu yang maksud gue yang bikin wah gila sih bisa segede ini powernya gitu dari sosial media. Dan itu memang terbukti berbuah ya. Berbuah ya, tinggal dipetik. Melon. Apa? Peach. Melon berat. Melon Apa berat. itu? Enggak. Pakai seragam sih, waduh. Nah, gue punya pertanyaan nih. Buang Oke. dulu, buang dulu, buang Nyangkut dulu, kan? buang dulu. Gue bilang juga apa? Tadi sebelum tag tuh gue bilang harus gue pencet ini. Copot. Oke, gue punya pertanyaan nih. Mungkin gue sebagai masyarakat yang tabu nih, ya. Soal minuman beralkohol. Itu kan sering banget nih dirajia-rajiain. Nah, begitu dirazia, barang itu kan diangkut ke mobil. Yes. Nah, kira-kira setelah diangkut itu dikemanain sih? Apakah harus oh ini beneran nggak nih minuman beralkohol? Dicobain. Aduh, enggak jangan Enggak sih, Kalau- saya dilihat dari botolnya. Oh, dari botol. Ah. Enggak, kirain tuh kayak digelasin, minum Cobain sekali. dulu. Wah, ini Memabukkan nggak nih? kayaknya enggak mabuk, coba lagi sampai sampai mabuk kita. sampai 3 botol baru mabuk, nah baru kebukti. Wah, ini baru benar nih, bukan yang palsu nih. Enggak. Nah, kira-kira itu dikemanain sih barang-barang sitaan itu? Lebih ke dimusnahin sih. Dimusnahin. Ini tuh gimana maksudnya, Kak? Diminum. Aduh. Atau enggak dihancurin botolnya. Digilas ya? Ah, dipecah-pecahin. Nah, sedangkan kan kalau misalkan saya sebagai penjual, Yes. oh saya beli nih minuman, nggak gratis. Nah, kira-kira harusnya kayak gimana sih kalau mau jualan minuman itu? Itu udah ada peraturannya, nggak lebih dari 5%. Nggak lebih dari 5%. Kalau untuk tempat ada ininya nggak sih, kayak spesifiknya harus lu nggak bisa jualan di pinggir jalan, lu harus punya kayak misalkan Iya. bar kayak gitu, ada nggak sih tempat-tempat Iya, harus ada tertentu? izin usahanya sih. Izin usaha. Oh, Izin usaha. Iya. Gue sih sempet Itu mikir gitu. namanya IUB. Apa tuh? Izin usaha beralkohol. Enggak. Ya. Canda. Harus ada izin usahanya. Kalau misalkan nggak ada izin usahanya, ya apa-apa sih. Kita kan tidak hanya di peraturan, kita di hidup bermanusia aja kan harus mau ke orang tua harus izin, Iya, mau iya. ke teman harus izin. Kan kalau misalkan dia jualan di pinggir jalan kan anak kecil juga bisa beli. Iya. Anak kecil bisa betul. beli ya. Sama halnya kayak ada batasan-batasannya kayak umur di bawah sekian nggak boleh. Iya. Gitu kan. Kayak beli rokok juga. Oh, iya. Berarti cuman nggak hanya tempat pinggir jalan dong. Yes. Pasti beberapa tempat besar juga. Yes. Ada nggak sih yang sempet kena terjaring Banyak. razia gitu? Banyak. Jadi Ada kita lempar jala, tuh kita jahit. Tuh kan guys, lucu kan? Gak serem, bercanda mulu. Nah, Iya. kira-kira kalau tempat yang punya skala besar, nama yang besar, kira-kira kesalahan apa sih yang sering banget mereka lakuin? Pada dasarnya dari bawah sampai atas kita tindak itu Sama rata sih. bisa. sama rata, Sama rata. karena kita mengacu pada peraturan. Peraturan. Contohnya nih, apa nih? Ya kayak tadi yang Soraya bilang, kayak THM, tempat hiburan malam, Iya. tidak boleh berjualan minuman di atas 5%. Di atas 5%. Selebihnya ya kita akan tindak. Selagi dia masih mengikuti jam operasional, mengikuti peraturan soal minol itu, so far so good.
kalau kita kayak di misalkan kalian nih lagi di bar atau Iya. misalkan lagi di THM, yang kita incer apanya gitu, yang kita incer misalkan tempat usahanya, Tempat usaha. ya udah tempat usahanya kita berurusan. Jadi bukan personal ya. Kalau personal ya kalau tamu gitu ya udah, karena sudah melebihi jam operasional silakan selesaikan bilnya terus pulang dulu masing-masing. Iya, iya. Tapi botolnya nggak boleh dibawa. Ya, Kalau jangan. belum habis. Hei, Anda. Nanya dong, nanya. Plastik aja. Aduh, bukan ciu dong. Terus pakai sedotan deh. Iya. Digantung tuh di dashboard motor. Waduh. Pakai plastik itu. Anda ya? Aduh. Jadi nggak boleh dibawa ya? Ya itu gimana ininya sih ya? Gimana kaliannya gitu? Gimana kalian kalau mau dibawa, kalau dari Gak mau rugi amat sih. Nggak mau dong, udah bayar mahal. Cuman kan nggak bisa diminum di Jalan. jalan juga, Iya. kan membahayakan kan. membahayakan ya. Tiba-tiba lagi gini minum gitu kan? Pusing, aduh pusing. Gimana nih gitu? Wah tiba-tiba ada Di di. hotel Melati. Aduh. Udah di hotel Melati masuk kamar ada yang ngetok Ah, pakai. Siap. Kayaknya Hello Kitty. Apa AC Milan? Tapi sumpah itu balik lagi ya, kalau kita lihat itu, wah kacau banget sih tuh. Cat udah macem-macem warnanya. Ada warna hijau nggak? Ada warna hijau, iya. Kata, ini studio RCTI apa nih? Ada green screen-nya. Oke, kalau untuk alamat Instagram Satpol PP Kota Bogor ini apa dan TikToknya juga? Kalau untuk TikTok dan IG-nya Satpol PP _ Kota Bogor. Kota Bogor. Nah, kalau untuk Instagram Fadli sendiri apa? Fadlian Suara. Follow. Saraya. Jangan di-blok. Follow. Kalau untuk kakak, Semangat kan mukanya. Lihat langsung. Untuk kakak. Langsung buka HP. Lebih ribet sih, Soraya BDJH. BDJH. BDJ. Soraya BD Double A ya, A. Saraya. B DJH. Ada nggak? Ada, langsung saya simpan aja postingannya ya. Langsung di follow aja. Sip. Oke, mungkin ada lagi dari kakak yang mau disampaikan buat para penonton. Cukup? Oke guys, sekian konten hari ini. Semoga kalian bisa dapat pelajarannya. Kayak gue sendiri di sini juga dapat apa ya, pengetahuannya gitu loh, dari yang awalnya pola pikir jelek tentang Satpol PP jadi lebih terbuka. Oh ternyata nggak seperti itu. Terbuka Gitu, sedikit makasih. mah ya. Terbuka banget. Terbuka apalagi buat tukang paket. Ya, Saya terbuka sekali. callback mulu nih. Ini kayak relate back lu ya. Karena itu menurut gua sih yang paling gokil sih. Isi paket, taunya dia yang dibungkus. Keren. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu di konten selanjutnya. Kak, makasih banyak. Ya, makasih. untuk Sehat-sehat waktunya, semuanya. untuk Sip. informasinya. Semoga panjang umur. Amin. Sehat selalu. Ya, ini fun fact ya. Fun fact. Ica tuh doanya manjur. Oh iya, Kemarin ada salah satu tempat Lili ya. yang dimana Ica bilang semoga Lili panjang umur dan bisa buka di Cabang. beberapa titik. Dan kemarin gue lihat Instagramnya Om Yoga itu langsung buka cabang. Wah, kita harus. Kamu cenayang. Ayo Caca, kita jualan. Jualan doa. Gue dari kemarin konten gue pembunuhan karakter gue intinya. Nggak, udah, oke, pokoknya sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, makasih banyak.